Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, apa maksudnya? Masih ada dari umat Kristen termasuk para pendeta maupun pastor yang masih keliru memahami kalimat pada Injil Yohanes 1 ayat 14 yang berkata, firman itu telah menjadi manusia. Sebelum masuk ke pembahasan firman itu telah menjadi manusia, mari kita pahami dulu pengertian kata firman secara lebih mendalam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian firman Allah adalah kata atau perintah Tuhan atau sabda. Kata atau perintah Tuhan dan sabda, jangan hanya dilihat sebatas kata-kata atau kalimat yang keluar dari seorang atau Tuhan yang berupa suara, tulisan, atau isyarat, tetapi dari mana sumbernya. Tubuh manusia hanyalah suatu zat yang berasal dari debu tanah, yang tidak dapat berbuat apa-apa kalau tidak ada roh atau jiwa yang berdiam di dalamnya, dan roh inilah yang menjadi sumber munculnya pikiran atau kehendak lalu ditransformasikan ke wujud suara, tulisan maupun isyarat. Sebagai gambaran, kita ambil contoh pada manusia. Kalimat itu timbul atau berasal dari dalam pikiran atau kehendak manusia yang disebut jiwa. Kalimat itu pada mulanya muncul dalam pikiran manusia. Agar kalimat yang ada dalam pikiran kita dapat dimengerti oleh orang lain, maka kalimat itu harus disampaikan kepada mereka dalam bentuk bahasa lisan, tulisan maupun bahasa tubuh. Bahasa lisan diproduksi melalui mulut. Bahasa tulisan diproduksi melalui tangan. Bahasa tubuh diproduksi melalui gerakan tubuh. Kalimat lisan yang dihasilkan melalui mulut. Kalimat yang muncul dalam pikiran, datangnya dari jiwa kita, saraf otak kemudian menggerakkan otot alat bicara sehingga keluar kalimat dalam bahasa lisan. Kalimat tertulis dihasilkan melalui tangan. Kalimat yang muncul di dalam pikiran kemudian diungkapkan melalui tulisan sehingga gagasan atau kehendaknya dapat diketahui oleh orang lain. Kalimat bahasa tubuh atau isyarat dihasilkan melalui gerakan anggota tubuh. Kalimat yang muncul di dalam pikiran juga dapat disampaikan kepada orang lain dengan bahasa isyarat dengan cara menggerakkan anggota tubuh. Sebelum kalimat itu keluar dari mulut atau oleh anggota tubuh lainnya, perkataan itu sudah lebih dahulu muncul di dalam pikiran. Kalimat dalam bentuk suara, tulisan, atau gerakan tubuh adalah isi pikiran yang telah diubah ke bentuk lain untuk dapat dipahami orang lain. Pikiran atau kehendak itu disebut jiwa. Jiwa adalah suatu roh atau tubuh rohani yang mengendalikan tubuh jasmani untuk berpikir, berkehendak dan bertindak untuk melakukan sesuatu. Tubuh yang tidak memiliki jiwa tidak akan memiliki pikiran, kehendak, atau tidak dapat berbuat apa-apa walaupun ia masih memiliki nyawa. Manusia berbuat baik atau jahat adalah hasil pikiran atau kehendak yang berasal dari jiwa, sedangkan tubuh hanyalah media untuk melakukannya. Oleh karena itulah setiap orang yang mati maka jiwa atau tubuh rohaninya akan dibangkitkan, baik untuk hidup kekal maupun untuk dihukum, sedangkan tubuh jasmani akan kembali ke asalnya. Tubuh jasmani tidak tahu apa-apa selain melakukan apa yang diperintahkan oleh jiwa. Oleh karena itu, firman Allah tidak hanya sebatas sabda Allah, tetapi ada roh Allah atau jiwa Allah yang berdiam di dalam hakikat Allah maupun di dalam diri Yesus yang menjadi sumbernya, sehingga firman Allah yang berasal dari roh Allah disebut sebagai salah satu substansi Allah. Roh Allah ini turun kepada Yesus sewaktu ia dibaptis di Sungai Yordan, dan sejak itulah ia melakukan pekerjaan Allah dan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Oleh karena itu jangan heran jika perkataan-perkataan Yesus dari masa kecil hingga sebelum dibaptis tidak dimasukkan di dalam kitab Injil, sebab roh Allah belum turun kepadanya. Kalau Anda sudah paham tentang firman Allah, yaitu suatu perkataan atau kehendak yang berasal dari roh Allah yang berdiam di dalam Yesus, maka makna kalimat, firman itu telah menjadi manusia, bukan perkataan atau kehendak Allah yang menjelma menjadi daging, tetapi roh Allah atau jiwa Allah telah bersemayam di dalam daging. Lalu Yesus mengatakan apa yang diperintahkannya. Yesus berkata,
Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12 ayat 49. Tidak percayakah engkau, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yohanes 14 ayat 10. Dari sini dapat kelihatan bahwa, di dalam diri Yesus ada dua substansi Allah yang berada di dalam hakikat manusia, yaitu, Roh Allah yang menjadi sumber firman Allah dan Roh Kudus yang menjelma menjadi daging sebagai tempat Roh Allah bersemayam. Oleh karena itu dapat saya tuliskan bahwa Yesus yang kita kenal yang turun menjadi manusia adalah Roh Kudus dan firman-Nya yang telah memiliki nyawa manusia yang didapat ketika dikandung di dalam rahim Maria. Roh Kudus dan firman Allah membentuk satu pribadi yang bersifat ilahi, yang mana Roh Kudus adalah zatnya sedangkan firman-Nya adalah jiwa Allah. Sedangkan nyawa manusia yang ada pada Yesus membentuk pribadinya yang memiliki hakikat sebagai manusia yang sama seperti kita. Kalau pada mulanya Roh Allah atau firman Allah bersemayam di dalam hakikat Allah, tetapi kemudian di ayat 14 memiliki pengertian bahwa Roh Allah atau firman Allah telah bersemayam di dalam manusia. Yang berubah wujud menjadi daging bukan firman Allah, tetapi Roh Kudus, sebab ia dikandung dari Roh Kudus dan menjadi manusia di dalam rahim Maria. Oleh karena itu Yesus disebut manusia yang berasal dari sorga, sebab tubuhnya bukan tubuh alamiah yang berasal dari debu tanah, tetapi tubuh sorgawi yang berasal dari Roh Kudus. Di dalam kitab Injil sangat jelas dikatakan, Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan dari benih laki-laki. Lukas 1 ayat 34-35, Matius 1 ayat 18 dan ayat 20. Karena Yesus berasal dari Roh Kudus maka walaupun tubuh Yesus memiliki fisik yang sama dengan kita, tetapi tubuhnya bukan tubuh duniawi, yaitu tubuh yang berasal dari debu tanah. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. 1 Korintus 15 ayat 40. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia kembali ke dalam tubuh kemuliaannya, bukan bangkit dengan tubuh yang dimuliakan.